Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Siap, gerak. Ya, gerak tepat, gerak. Perlu diingat, memang dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, apa itu HAM? Itu kepanjangannya. Tujuan dari HAM? Ini apa? Yang salah satunya, paling intinya membatasi kesewenang-wenangan seseorang. Bisa dipahami? Jangan seenaknya guru mengajarkan tokak pelakon saja. Nah, saya lanjut dengan materi saya, yaitu menyangkut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah direvisi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalian ini ada yang sudah 18 tahun? Berarti masih tergolong anak. Tetapi di antara anak ada yang seperti kayak diprioritaskan, yaitu anak yang berusia 17 tahun. Kenapa anak diprioritaskan oleh negara? Karena dia sudah punya hak untuk memilih dan dipilih. Makanya dikasih KTP, SIM, dan lain sebagainya. Bisa juga menikah. Ya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dia terkait dengan Undang-Undang HAM. Yang tadi saya omong, Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 99 itu. Tadi saya katakan tadi Hari Anak, yaitu tanggal 1 Juni. Hari Ayah tanggal 19 Juni. Hari Ibu tanggal 22 Desember. Hari Valentine. Kalau itu cepat. Kita lanjut. Saya ulangi lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah direvisi ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang
hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan, serta terhindar dari diskriminasi. Kadang kita sebagai orang tua, jujur, kami sebagai orang tua kalau sampai anak itu kalau jalan keluar, dia jalan bukan hanya dia punya diri sendiri, tetapi jiwa dan raga kami sebagai orang tua ada ikut. Makanya kami orang tua selalu larang, tidak boleh naik motor kencang-kencang di kanan. Dia celaka mati, aduh, sepanjang perempuan satu sah. Kenapa tadi pakai helm? Anak laki-laki satu bisa, aduh, kepala pincang, orang tinggal di toko. Kenakalan remaja diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja yang biasa buat, merokok, ya. Ya, betul sekali. Ya, minum minuman keras. Biasa buat orang tua biasa buat, jangan jauh-jauh. Ya, merokok. Nah, jadi apalagi sama seperti di aturan sekolah toh, tidak boleh merokok, mencoret, itu bentuk-bentuk kenakalan remaja. Balap liar, kayak minum, mabuk, bikin pesta orang tidak undang, ribut lagi, mabuk ribut. Di dalam undang-undang tentang HAM diatur juga penggunaan kekerasan dengan tujuan meminimalisir bentuk-bentuk kekerasan. Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya kamu punya guru di sini ada yang gila, bisa tuh Yosef. Tiba-tiba dia datang pukul, kan tidak mungkin. Ya toh, pasti kita punya kesalahan, makanya guru cubit sedikit. Kalau guru sudah cubit, guru sudah putih telinga, tarik telinga, atau ketok, itu tandanya guru punya perhatian khusus kepada kalian. Bukan berarti dia tidak sayang. Contoh ini, di rumah pernah bikin kesalahan tidak? Pernah. Papa pernah atau mama pernah marah? Pernah. Bikin kesalahan, orang tua marah, itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatian. Sama dengan guru. Kenapa dikasih nama guru? Tahu kepanjangan guru? Ada yang tahu? GURU, garam untuk rakyat umum. Ya toh? Lu masak saya butuh garam. Lu pendidikan butuh guru. Lu mau di mana-mana semua butuh guru. Kalau guru tidak ada maka gelaplah dunia ini. Kalau nyanyi lagu guru. Guru dula pelita penerang dalam gulita, jasa tiada tara. Karena guru maka saya jadi di sini, saya di depan sini, dan tidak selamanya saya akan berdiri di sini. Yang nanti kalian ini bisa dipahami. Saya pasti pensiun, pasti pindah, pasti mati, pasti mati. Namanya juga makhluk hidup. Makhluk hidup pasti mati. Lu makhluk hidup atau makhluk mati? Hah? Ada yang di sini makhluk mati? Tidak ada. Tapi dia kalau disentuh baru dia hidup. Ini. Ya. Masih ada lagi bentuk-bentuk kenakalan remaja. Siapa yang bisa lagi? Sebut saja, tidak apa-apa. Bohong. Tawuran. Ya. Tawuran. Terlebih tawuran antar pelajar, antar anak sekolah, itu paling heboh. Jadi sering sekali terjadi tawuran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini bisa juga dipidanakan atau penjara, minimal usia atau pidana badannya usianya 14 tahun sampai 18 tahun. Tetapi lebih banyak dia masuk ke pengadilan anak, bukan pengadilan
ini kalau baik ini hukumannya seperempat dari hukuman orang dewasa. Sama saja lo berteman pergi ke tempelet ini kelasan, tapi dia punya kuku kiri atau kuku ini kena dia punya mata, masuk sedikit, dia mata tidak bisa melihat dalam 1 kali 24 jam, hukumannya 2 tahun 8 bulan. Ayo tempel sedikit. Ya kalau hanya begini dipiring, hukuman gantung, bukan gantung leher, tidak, atau tahanan rumah. Kalau tempel sedikit tapi kuku kena dia punya biji mata mengganggu pekerjaan. Kalau waktu 1 kali 24 jam 2 tahun 8 bulan. Pasal 351 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bukan kasih uang habis perkara. Bisa. Nah, oleh karena itu saya harap adik-adik kalau di kelas duduk dengan tenang mendengar penjelasan dari seorang guru. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau sudah tahu tanya lagi biar lebih tahu lagi. Sehingga kalian bisa akhirnya maju. Tetapi bukan berarti dengan adanya pintar bersukses, tidak. Karakter. Kenapa orang lebih masuk ke SMA Katolik? Karena orang yang pertama pembentukan karakter anak. Betul tidak? Betul. Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan. Itu bukan terlalu besar, mengganggu teman lain. Guru mengajar, jatuh, guru ikut belakang, teman tidak bisa dengar. Dia merasa tidak adil. Dia bayar uang sekolah baru datang ribut-ribut. Kenapa tahan kelas? Karena kita malas belajar, malas membantu teman, berkoordinasi dengan guru. Hanya jalan, minum mabuk, pajak, pukul orang tua yang tidak punya HP. Misalkan kasih tahu orang tua dengan baik menggunakan HP. Karena segala macam media sosial, media elektronik, dunia pendidikan sangat membutuhkan itu. Jadi pelan-pelan kalau mau beli HP ini hari mama saya cuci piring di rumah tetangga saya dapat 5.000 ya. 10 rumah dalam 1 hari sudah dapat berapa ribu. 2 bulan sudah dapat HP baru. Bisa. Hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pembangunan, hak wanita dan hak anak. Hak bapak orang tidak tulis di sini dalam hak. Karena apa? Haknya diterima oleh negara Indonesia. Sejak hak itu dicetuskan dari seorang perempuan dari negara Finlandia sejak pecah Perang Dunia Kedua. Hanya ada HAM. Negara mana yang tidak menerima aturan HAM ini, negara itu akan diembargo. Tahu embargo? Lu bencana alam lu mati, orang tidak bantu lu. Orang serang lu dalam peperangan, orang tidak bantu lu. Kenapa sampai adanya hak wanita dan hak anak, hak bapak tidak tertulis? Di zaman dulu, di masa Perang Dunia Kedua itu lebih banyak ditindas itu anak-anak dan perempuan. Makanya lu lihat ini band cantik ini karena mungkin dia punya keturunan dari Jerman, dari Belanda. Karena itu ada penjajahan, orang bilang orang alor, keriting hitam, tapi buktinya kan tidak. Keriting tapi hidung mancung, mata sipit-sipit, mata coklat, kulit kayak kulit. Karena itu ada keturunan. Bisa dipahami? Bisa hidup disiplin? Bisa disiplin secara pribadi? Di kelas? Bisa tenang pada saat guru melakukan penjelasan? Bisa terima kalau guru cubit kalian? Bisa diterima? Ada pertanyaan menyangkut dengan undang-undang perlindungan anak dan kenakalan remaja? Bisa jangan balok-balok liar? Bisa membawa kendaraan dengan menggunakan helm? Karena yang paling utama orang lihat itu helm. Lu SIM tidak ada nih, orang tidak tanya. Tapi helm SIM tidak ada, spion ada tidak? Nah, kepala tidak dapat saja. SIM satu pasal kalau 250 kali 4 1 juta, lu bayar uang sekolah 5 bulan. Uang sekolah berapa di sini? 100 lebih. Jadi kalau sekolah itu betul-betul sekolah, orang tua cari uang ini setengah mati. Bisa dipahami? Bisa terimain semua yang di belakang?
Sepakat kalau salah guru melakukan tindakan disiplin sedikit? Karena kata pepatah di ujung rotan ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan. Shalom salve. Partisipasi dukungan dari Polres Alor yang hampir 1 jam, ya hampir mendekat jam, memberikan ilmu bijak untuk teman-teman semua, karena menuju ke belajar Pancasila, ya menuju ke belajar Pancasila, teman-teman membutuhkan ilmu-ilmu ini, baik dari Kasat Lantas, dari Lantas, dan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari Polres Alor. Sekali lagi atas nama Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef, kami mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dari Polres Alor. Ya, sekali lagi ya ucapan lipat terima kasih, karena Santo Yosef ini miskin toh. Santo Yosef ini hanya minta bantuan, baru saya minta bantuan bola kaki karena kita ekskulnya juga ada bola kaki, voli, futsal dan lain-lain. Itu saja mungkin dari SMA Santo Yosef untuk bapak-bapak dari Polres Alor. Mungkin setelah Polres Alor saya membutuhkan waktu 10 menit untuk teman-teman semua pelajar Pancasila angkatan 2022-2023.